Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Olivia Zabrina Abziba dari kelas 10-1. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Kingdom Animalia. Jadi, Kingdom Animalia itu dibagi menjadi 9 macam. Yang pertama, Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata, dan Chordata. Ada beberapa ciri animalia, yaitu multiseluler, eukariotik, heterotrof, bisa bergerak aktif, dan tidak memiliki dinding sel. Selain itu, tulang belakang juga dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah invertebrata dan yang kedua adalah vertebrata. Invertebrata itu berarti hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Sedangkan vertebrata itu adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, kita masuk ke ciri umum invertebrata. Pada porifera, simetri tubuhnya itu radial atau simetri. Lapisan tubuhnya diplobastik dan reproduksinya itu seksual dan aseksual. Kemudian pada coelenterata, simetri tubuhnya itu radial, lapisan tubuhnya diplobastik, dan reproduksinya sama seksual dan aseksual. Kemudian pada Platyhelminthes, simetri tubuhnya bilateral, lapisan tubuhnya triplobastik, kemudian reproduksinya secara seksual. Setelah itu ada Nemathelminthes, simetri tubuhnya itu bilateral, lapisan tubuhnya triplobastik, dan reproduksinya seksual. Annelida, simetri tubuhnya bilateral, lapisan tubuhnya triplobastik, dan reproduksinya seksual. Setelah itu Mollusca, simetri tubuhnya bilateral, lapisan tubuhnya triplobastik, reproduksinya seksual. Arthropoda, simetri tubuhnya bilateral, lapisan tubuhnya triplobastik, dan reproduksinya seksual. Yang terakhir, Echinodermata, simetri tubuhnya itu yang larva bilateral, kalau yang dewasa radial. Lapisan tubuhnya triplobastik dan reproduksinya seksual dan aseksual. Nah, tadi kan kita membahas tentang radial dan bilateral. Jadi, kalau radial itu simetrinya banyak dan kalau bilateral simetrinya hanya satu. Lalu tadi juga ada diplobastik dan triplobastik. Jadi, diplobastik itu hanya terdiri dari dua lapisan sel, yaitu lapisan ectoderm dan endoderm. Antara ectoderm dan endoderm terdapat dua lapisan lendir yang bernama mesoglea. Kemudian pada triplobastik terdiri dari tiga lapisan sel, yaitu ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, selanjutnya ada reproduksi secara aseksual. Reproduksi secara aseksual ini memiliki macam-macam. Yang pertama ada porifera. Jadi porifera itu reproduksi aseksualnya dengan cara bertunas bandinya, dan dia juga punya tunas dalam, namanya gemulai. Biasanya tunas itu muncul pada bagian kecil di bagian sudut, tepi bagian ujung. Kemudian si tunasnya itu akan lepas dari tanaman induknya dan tumbuh menjadi individu baru. Nah, selanjutnya macam-macam dari reproduksi aseksual yang kedua itu adalah fragmentasi pada Echinodermata. Contohnya adalah bintang laut. Jika salah satu lengannya putus, bisa menjadi tumbuh individu baru. Begitu juga dengan planaria. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Ciri umum dari vertebrata adalah memiliki kepala, badan, leher, dan ekor. Yang kedua, otaknya dilindungi oleh tulang tengkorak. Yang ketiga, memiliki tulang belakang. Dan yang keempat, bentuknya simetri bilateral. Nah, berikut ini adalah pembeda dari vertebrata. Yang pertama, kalau Pisces itu bagian tubuhnya kepala, ekor, dan badan. Setelah itu, kalau amfibi, kepala, badan, dan ekor. Sedangkan reptil, kepala, leher, badan, ekor. Kalau aves itu kepala, leher, badan, ekor. Sedangkan mamalia itu kepala, leher, badan, ekor. Di permukaan tubuh, Pisces itu bersirik dan berlendir. Kalau amfibi, kulit lunak, berkelenjar, dan selalu basah.
Kalau reptil tertutup sisik yang mengandung keratin, sedangkan aves tertutup bulu, dan mamalia permukaan kulitnya berambut. Pada alat pernapasan, Pisces itu memiliki insang, sedangkan amfibi memiliki paru-paru dan kulit, reptil memiliki paru-paru, aves paru-paru, dan mamalia juga paru-paru. Pada suhu tubuh, Pisces itu termasuk poikilotherm, amfibi poikilotherm juga, reptil poikilotherm, aves homoiotherm, dan mamalia homoiotherm. Setelah itu pada ruang jantung, Pisces memiliki dua ruang. Yang pertama atrium dan ventricle. Sedangkan amfibi memiliki 3 ruang, yaitu 2 atrium dan 1 ventricle. Kalau reptil memiliki 4 ruang, 2 atrium, ventricle sekat antara ventricle yang belum sempurna. Sedangkan aves memiliki 4 ruang, yaitu 2 atrium dan 2 ventricle. Setelah itu mamalia memiliki 4 ruang, yaitu 2 atrium dan 2 ventricle. Kemudian pada sistem peredaran darahnya, Pisces itu tunggal, amfibi ganda, reptil ganda, aves ganda, dan mamalia juga ganda. Pada fertilasi, Pisces itu eksternal, amfibi eksternal, reptil itu internal, aves internal, dan mamalia juga internal. Pada reproduksi, Pisces itu ovipar, ovovivipar, dan vivipar. Pada amfibi hanya ovipar saja, reptil itu ovipar dan ovovivipar. Sedangkan aves ovipar dan mamalia vivipar. Nah, segitu saja yang dapat saya jelaskan tentang kingdom Animalia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.